Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma amin. Jamaah salat maghrib, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali perjumpaan kita dengan kalimat syukur, kalimat hamdalah, kalimat thayyibah yang berisikan pujian dan sanjungan kepada Rabbul Alamin, Zat yang telah menciptakan kita semuanya beserta segala kebutuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Kita memuji dan menyanjung Allah SWT atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat ibadah pada kesempatan malam hari ini. Setelah tadi kita mengerjakan salat maghrib secara berjamaah, kita lanjutkan duduk dalam majelis ilmu yang semoga Allah berkahi majelis yang kita adakan. Semoga majelis yang kita adakan pada malam hari ini jadi majelis yang keluarnya kita dari majelis ini diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat iring salam tidak lupa kita haturkan, kita ucapkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini di malam 27 Syawal 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 17 Mei 2023, kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita di dalam pembahasan buku yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah yang berjudul Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Buku ini berisikan hadis-hadis pilihan dari baginda Rasul alaihi salatu wasallam yang berbicara tentang masalah adab, akhlak, dan juga segala hal yang berkaitan masalah motivasi, amal soleh dan seterusnya. Yang tentunya kita rasakan bersama, kita itu butuh yang namanya motivasi seperti ini. Karena jiwa manusia pada umumnya itu merasa gampang dan mudah serta cepat bosan. Jadi jiwa kita itu sangat mudah dilanda dengan yang namanya kebosanan. Bosan dalam aktivitas, bosan dalam kepemilikan barang, sampai dalam bentuk bosan beribadah. Jadi kalau kita nurutin keinginan kemauan kita, yang namanya sholat, kadang ada saat-saat kita itu jenuh. Sholat 5 waktu, kadang ada perasaan jenuh, ada perasaan bosan. Untuk ibadah yang lain juga seperti itu. Tapi kita sebagai orang yang beriman ada motivasi, ada semangat untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan amal soleh. Apa motivasinya? Salah satunya adalah surga Allah SWT. Ketika kita sholat 5 waktu seperti pada kesempatan malam hari ini, ada motivasi besar yang kita miliki. Salah satunya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla bardain dakhala al-jannah." Barang siapa yang salat subuh dan salat asar secara berjamaah, dia akan masuk surga. Ada motivasi ketika kita itu rajin dan rutin mengerjakan salat 5 waktu secara berjamaah. Ketika panjenengan puasa, ketika panjenengan zakat, membaca Al-Quran, sedekah, infak dan seterusnya, ada motivasi besar ketika
panjenengan melakukan, ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Motivasi itu kita butuhkan di majelis seperti ini. Dengan kita ikut pengajian, dengan kita mendengarkan tausiah, nasihat, di situ akan muncul ya motivasi lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsep yang diberikan oleh Nabi SAW dalam menjalani aktivitas kehidupan adalah saatan-saatan. Ketika beliau memberikan nasihat kepada sahabatnya Hamdalah, ya Hamdalah, saatan-saatan. Artinya ya ada satu waktu yang kita gunakan untuk bekerja. Ada saatnya kita juga bersama keluarga. Sebagaimana ada saatnya kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu yang kita bagi untuk Allah, untuk zikir, untuk ngaji, untuk salat. Sebagaimana ada waktu yang kita bagi, kita gunakan untuk bekerja, untuk cari nafkah. Nanti ada saatnya kita bagi lagi untuk keluarga, untuk anak, untuk orang tua, bahkan untuk diri kita sendiri. Ya, itu konsep yang diajarkan oleh agama kita. Jadi dengan kita mengikuti pengajian seperti ini, di situ ada motivasi untuk selalu dekat dengan Allah, selalu ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita aktivitasnya melulu dengan dunia, ya kita akan selalu ingat dengan dunia, nggak pernah ingat kepada akhirat. Padahal kita semakin bertambah umur, bertambah usia, bertambah ya dari sisi apa? Berkurangnya waktu kita hidup di dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan mandana an nafsihi wa amila lima ba'da maut. Al-kayyasu mandana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Orang yang cerdas itu, kata baginda Nabi, adalah orang yang dia selalu melakukan evaluasi diri, lalu banyak melakukan persiapan untuk kehidupan setelah kematiannya. Ini orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika umur sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ya sering melakukan evaluasi ibadahnya, bagaimana zikirnya, bagaimana salatnya, bagaimana bekal akhiratnya. Lalu dia berusaha, karena yang namanya ya orang hidup selalu berjalan. Innaka kadihun kadhan famulaki. Kata Allah SWT, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu pada hakikatnya sedang melakukan satu usaha yang berupa untuk berjumpa Allah SWT. Kadhan famulaki, dan ada saatnya nanti akan bertemu dengan Allah SWT. Kita semuanya nanti akan bertemu Allah SWT, Zat yang menciptakan kita semuanya. Maka banyak melakukan persiapan untuk kehidupan nanti di akhirat, yaitu menjadi salah satu kriteria orang yang cerdas, orang yang pandai. Adapun sebaliknya, ada orang-orang yang mereka berangan-angan ya untuk bisa melakukan ini dan itu, kemudian dia berpikiran Allah SWT akan memberikan ampunan, padahal dia nggak pernah berusaha untuk bertobat, untuk istighfar, untuk memperbaiki diri dan seterusnya. Nah, intinya Bapak Ibu rahmatullah, ya kita itu butuh yang namanya motivasi. Kita itu butuh yang namanya nasihat. Ya, salah satu nasihat motivasi yang kita dapatkan adalah di pengajian seperti ini. Dan setelah Ramadan, ya kita merasakan betul bagaimana ya suasana kehidupan kita. Bakal di tanggal 1 Syawal, 2 Syawal, seakan Ramadan sudah berlalu 1 tahun yang lalu. Ya, di tanggal 1 Syawal, yang ketika di bulan Ramadan begitu mendengar azan langsung segera ya ambil air wudu, pakai pakaian, kemudian berangkat ke masjid untuk salat. Ya, di hari raya sudah sibuk dengan acara silaturahim, sibuk dengan opornya, sibuk dengan salat, subhanallah ya. Jadi di momen-momen seperti ini pun butuh yang namanya istiqamah. Jadi istiqamah itu kalau diartikan adalah ya melakukan amalan yang ajek ya.
melakukan amalan yang kontinu. Jadi kalau bulan Ramadan kemarin kita sudah alhamdulillah sholat 5 waktunya dijaga, baca Al-Qur'annya dijaga, sholat tarawihnya dijaga, sholat witirnya dijaga. Maka kemarin di bulan Syawal ini kita tetap pertahankan amalan tersebut. Kalau sholat tarawih sudah nggak ada sholat witir. Bisa sholat witir 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 dan seterusnya. Sholat witir bisa dikerjakan sebelum tidur, sebagaimana bisa dikerjakan nanti ketika sehabis tidur di malam hari. Mudah sekali. Sebagaimana puasa setelah Ramadan sempurna, Nabi SAW memotivasi kepada kita untuk puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Sampurna apa dereng? Sudah sempurna semuanya? Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadan fa'adba'u sitta min Syawal ka'anna siyamid dahr." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan secara sempurna lalu dibarengi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, baik dikerjakan di hari kedua, hari ketiga, yang penting bukan di hari lebarannya, baik dikerjakan secara berurutan ataupun diselang-seling atau digabung dengan puasa sunnah Senin Kemis, dapat pahala double. Yang penting di bulan Syawal selama 6 hari. Apa pahalanya? Karena kasiyamid dahr, pahalanya seperti orang yang berpuasa selama satu tahun penuh. Maka monggo Bapak Ibu, masih ada waktu. Sekarang malam 27, berarti besok 27, 28, 29, masih ada 3 hari. Bagi yang belum sempurna bisa disempurnakan, pahala besar. Istiqomah. Dan istiqomah ini ya butuh tekad yang kuat. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ya ketika Nabi SAW itu ditanya oleh sahabatnya yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Wahai baginda Rasul, panjenengan ini kok beruban? Ya, kok beruban? Yang membuat Anda itu beruban apa?" Ya, Nabi SAW ditanya seperti itu. Ya, kalau kita ditanya, ya, yang sikiwus ubahnya apa? Banyak. Yang bikin kita itu beruban apa rata-rata? Ya, kemarin saya pulang ya ke rumah mertua, ya ditanya, "Deneng ubane wis akeh temen." Masya Allah. Ya rata-rata kita kalau ditanya kenapa beruban, ya biasanya permasalahan apa? Masalah dunia. Ya kadang mikir ekonomi, mikir masa depan anak, atau mungkin ada yang mikir istrinya susah apa? Susah dibilangin, ya. Atau mungkin menantunya atau yang lainnya. Ya subhanallah. Rata-rata kita beruban karena itu. Ya faktor masalah dan problematika hidup. Beda dengan Nabi SAW. Beliau usianya 63 tahun, tapi disebutkan dalam riwayat, ya beliau itu ubannya hanya 20 helai. Ya, baik uban yang di rambut maupun uban di janggutnya. Masya Allah, 63 tahun, ubannya cuma berapa? 20 helai. Ya 20 helai. Kalau kita sudah 60 tahun, Masya Allah, hampir apa? Dipastikan apa? Beruban semuanya. Tapi Nabi SAW, Masya Allah, ketika ditanya, Nabi SAW mengatakan, "Sayyabatni Hudun wa akhwatuha." Yang membuat saya beruban, kata beliau, adalah diturunkannya surat Hud dan juga beberapa surat yang lainnya. Ternyata ditelusuri, ya dalam riwayat yang lain disebutkan, yang menyebabkan beliau beruban itu adalah ketika Allah memerintahkan wastaqim kama umirta, yaitu ketika Allah perintahkan, "Wahai Muhammad, istiqomahlah di dalam beribadah kepada Allah." Istiqomah dalam beribadah kepada Allah, itu yang membuat beliau berubah. Akhirnya kepikiran, saya diperintah untuk istiqomah. Istiqomah artinya adalah kalau kita sudah berhasil melakukan satu prestasi ibadah, maka kita pertahankan. Kayak seperti tadi, kita sudah berhasil sholat 5 waktu berjamaah di bulan Ramadan, kita pertahankan. Kita sudah berhasil ya membaca Al-Quran, kita pertahankan. Kita sudah berhasil bisa mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan, ya bisa mengendalikan emosi, tidak gampang marah kayak gitu, kita pertahankan. Ya, ketika kita sudah berhasil sholat tahajud di bulan Ramadan, baik di sholat tarawihnya ataupun sholat witirnya, kita pertahankan.
Itu namanya istiqomah. Ya, itu namanya istiqomah. Dan yang namanya istiqomah itu bukan maknanya ya orang ketika beribadah itu enggak melakukan perbuatan dosa. Ada kalanya orang melakukan dosa, tapi bedanya orang yang istiqomah, dia itu kembali ke tracknya lagi. Jadi on the track ya, terus berada di tracknya. Kalau dia menyimpang karena tadi kadang bosan, kadang malas, kadang khilaf, dia kembali lagi kepada tracknya. Itu orang yang istiqamah. Keuntungannya Bapak Ibu disebutkan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini buah dan keuntungan orang yang istiqomah dalam ibadah. Istiqomah tadi artinya apa? Ajik ya, mempertahankan prestasi ibadah. Apa buahnya? Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah SWT adalah Rabb kami, kemudian mereka istiqomah, artinya beriman kepada Allah, melakukan konsekuensi dari keimanan, salat 5 waktu, puasa, zakat, umrah, haji bagi yang mampu, ya, beramal soleh, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Kelak pada saat dia akan meninggal dunia, malaikat akan turun. Malaikat akan turun. Orang yang istiqamah dalam ibadah dan ketaatannya, kelak ketika akan meninggal dunia akan dibimbing oleh malaikat sehingga dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia bisa husnul khatimah karena istiqomahnya tadi. Orang yang rajin ibadah meninggalnya nanti dalam keadaan ibadah. Berbeda dengan orang yang jarang beribadah, maka dia meninggal dunia dalam keadaan kebiasaannya. Orang yang biasa mancing bisa meninggal ketika sedang mancing. Orang yang biasa goes, ya kadang meninggal ketika sedang apa? Goes. Orang yang judi juga seperti itu, ya meninggal ketika sedang judi. Gitu. Beda dengan orang yang melakukan ketaatan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun di saat akan meninggal dunia, kemudian memberikan kabar gembira. Ala takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Ya. Jangan takut dengan apa? Dengan perkara yang akan dihadapi, kata para ulama. Karena orang kalau mau meninggal dunia, kata para ulama, yang dia bayangkan, yang dia fikirkan adalah apa yang akan terjadi. Karena selama hidupnya dia lihat orang kalau meninggal dunia akan dimandikan, dikafani, kemudian dibawa ke kubur, dipendam. Bahkan mungkin dia sering memendam apa? Jenazah, ikut apa? Gali kubur, kemudian ikut apa? Nguruk jenazah. Itu yang difikirkan oleh dia. Dia kebayang itu. Bagaimana nasib saya? Bagaimana nanti keadaan saya ketika berada di alam kubur itu? Itu yang dibayangkan orang ketika akan meninggal dunia. Sehingga malaikat mengatakan ala takhafu. Jangan takut. Karena ketika hidup banyak melakukan amal soleh itu akan menjadi teman selama di alam kuburnya. Itu yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Dalam sebuah hadis, yutba'ul mayyit thalatha. Jenazah ketika dipanggul diantar ke kubur, maka yang mengiringi ada 3. Ya. Yutba'u maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang mengiringi ada 3, ada keluarga, harta, dan juga amalnya. Yarji'a isnani wa yabqa wahid. Yang 2 akan pulang, yang 1 ya akan menjadi temannya di alam kubur. Yang pulang adalah keluarga dan hartanya, kemudian yang menjadi teman setianya adalah amalnya. Sehingga diberi kabar gembira, udah jangan takut. Kemudian yang kedua, wala tahzanu. Ya, wala tahzanu, jangan bersedih. Kata para ulama, pikiran kedua yang selalu menggelayut di dalam benak orang yang akan meninggal dunia adalah memfikirkan nasib keluarganya, istrinya bagaimana, anak-anaknya bagaimana. Makanya agak sebagian orang kalau mau meninggal dunia berpesan kepada istrinya,
kepada suaminya, ya, supaya ini dan itu, atau berpesan kepada anak-anaknya supaya guyub rukun, nanti kalau saya meninggal dunia jangan apa? Bertengkar, jangan rebutan warisan kayak gitu. Yang dia apa? Bayangkan, yang dia pikirkan adalah bagaimana nanti keluarga. Makanya malaikat mengatakan wala tahzanu, jangan bersedih. Karena orang yang istiqomah, Bapak Ibu, disebutkan oleh para ulama, keluarganya akan dijaga oleh Allah. Ini orang yang istiqomah akan dijaga oleh Allah. Ya, dalam bentuk apa? Ya, dari sisi apa? Mungkin pertengkaran, permusuhan. Kita lihat orang-orang yang istiqomah, hidupnya baik di dunia, keluarganya dijaga oleh Allah, menjadi orang baik, menjadi orang bermanfaat di tengah keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan mungkin yang lebih bermanfaat untuk apa? Untuk negara. Ini orang yang istiqomah, dijaga oleh Allah keluarganya. Tapi berbeda dengan orang yang ketika di dunia nggak pernah beribadah. Kita mungkin lihat ada keluarga yang Masya Allah anaknya banyak tapi bubar kabeh. Alias apa? Ya mungkin ada yang rebutan waris, mungkin ada yang ora akur. Ya gara-gara masalah apa, gara-gara masalah nggak akur, bubar semuanya. Nggak pernah kumpul, nggak pernah apa. Ada mungkin keluarga yang seperti itu. Ya kenapa ya? Karena orang tuanya ketika di dunia tidak pernah mencontohkan bagaimana ibadah, bagaimana dekat dengan Allah. Yang dia contohkan kepada anak-anaknya adalah dunia dan seterusnya. Ini keuntungan orang istiqomah, Bapak Ibu. Allah akan jaga, Allah akan rawat anak keturunannya. Ini orang yang istiqomah. Kemudian yang paling istimewa adalah wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan beri kabar gembira kepada mereka dengan surga yang telah dijanjikan. Masya Allah, ini Masya Allah ya. Ini orang yang sekali lagi istiqomah tadi. Maka ya karena momennya masih di bulan Syawal, ya kita awali dengan motivasi ini. Ya mari kita itu apa? Jaga prestasi ibadah kita di bulan Ramadan. Ya kita pertahankan, kita kontinukan, kita kerjakan kembali, kita rawat, kita bila perlu kita tingkatkan, tapi paling minimal kita pertahankan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ahabbu din ilallah adwamuha. Metode beragama yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah inda wa masahibuhu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang ketika beramal dia melakukan secara kontinu. Ini metode beragama yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berhasil ya menghafal satu doa, satu zikir, lalu berhasil diamalkan, dipertahankan. Umpamanya ya kita dengar hadis, kalau pagi kita dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita rutinkan. Ya, satu amalan saja ini kita rutinkan, alhamdulillah. Kita mendengar hadis bahwa orang kalau mau tidur hendaknya berwudu, setelah itu membaca doa bismillah atau bismika Allahumma ahya wa amut, ya, wudu kemudian baca doa tadi sudah. Satu amalan ini saja kalau kita kontinukan, Masya Allah, menjadi amalan yang istimewa. Kalau kemarin kita sudah mungkin infak, sedekah, mungkin 1.000, 2.000 rutin, kita pertahankan setiap sholat 5 waktu, sedekah 1.000, 2.000, ya, alhamdulillah. Ketika kita berhasil untuk mempertahankan, seperti ini cara kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jalan yang kita selalu minta ketika sedang sholat. Pada saat kita sholat, kita berdoa, ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami apa? Jalan yang lurus. Ya Allah, kita minta untuk menunjuki jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-syuhada was-siddiqin. Jalan yang lurus tersebut adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Para nabi,
para rasul, para siddiqin, para syuhada, wassalihin, orang-orang saleh. Mereka orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta. Ghairil maghdubina alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan terus sesat. Berarti di dalam kehidupan ini ada dua jalan. Enggak ada jalan ketiga. Ima jalan kebenaran atau jalan kebatilan. Sudah enggak ada yang lainnya. Nah, yang perlu kita cari adalah jalan yang lurus. Dan kita semuanya paham, kalau kita sudah berdoa, maka tinggal ikhtiar. Karena doa semata tidak cukup. Gini mboten? Ya, ada orang kepengin kaya, isine donga tok, sugih napa mboten? Ya kaya, harus melakukan usaha sebab akibat. Ada orang yang ingin punya anak, isine donga tok, orang bojo, nggak ada putra mboten, ya nggak punya anak. Ya, jadi dalam agama kita doa itu doa semata itu tidak cukup. Dia butuh yang namanya ikhtiar. Kalau panjenengan sudah berdoa ihdinas siratal mustaqim, tinggal melakukan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ini majelis pengajian seperti ini, maka hidupkan. Setelah di bulan Ramadan full, ada pengajian subuh, ada pengajian tarawih. Maka setelah Ramadan diadakan kembali. Ya, ikuti kembali, rutin kembali hadir. Karena di majelis pengajian seperti inilah nanti kita akan mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Karena banyak hal yang belum kita ketahui tentang hukum sholat, bagaimana aturan, bagaimana adabnya, bagaimana etikanya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, orang kalau sholat berjamaah itu harus mengetahui adab dan juga etika. Salah satu adab dan etika ketika kita sholat berjamaah adalah meluruskan dan merapatkan shaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Masya Allah. Jadi opsi ada dua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian meluruskan dan merapatkan shaf, atau jika itu ditinggalkan, Allah akan membuat hati-hati kalian saling bertengkar. Jadi Masya Allah, dalam sholat berjamaah itu ada adab, ada etika yang buahnya adalah mempersatukan hati kaum muslimin. Makanya ketika kita sholat ya di masjid, yang tidak perhatian dengan shaf, ya, yang satu kadang renggang ke sana, yang satu renggang ke sini, yang satu maju ke depan, yang satu mundur ke belakang, artinya nggak lurus. Sholat yang kita kerjakan di situ beda sekali rasanya. Kalau panjenengan merasakan itu, panjenengan sudah biasa nih kalau sholat berjamaah di masjid sendiri, shafnya selalu lurus dan rapat. Kemudian suatu kali panjenengan safar atau mungkin lagi kemana, kemudian sholat mampir di masjid yang tidak perhatian dengan shaf, suasana hati beda atau tidak? Beda atau mboten? Oh beda sekali, merasakan sekali itu, merasakan sekali. Rasanya kayak nang ati kayak keberisi sholat kok siji mengana. Kemudian barisannya kayak ular melingkar kayak gitu. Ya, karena Nabi SAW sudah mengatakan, luruskan shaf, rapatkan shaf, kalau tidak Allah akan jadikan hati kalian saling berselisih. Dan itu kita rasakan betul. Makanya ada adab, ada etika. Kalau kita sholat berjamaah, luruskan, rapatkan shaf. Bagaimana caranya? Nah, ini perlu ngaji lagi. Disebutkan oleh beberapa sahabat Nabi SAW, Nabi ketika meluruskan dan merapatkan shaf, maka beliau seperti meluruskan anak panah. Anak panah. Jadi Nabi SAW kalau mau memimpin sholat berjamaah, beliau tidak langsung, tapi beliau membalikan badan, melihat barisan shaf para sahabat. Kalau ada yang umumnya mundur ke belakang, ada yang terlalu maju ke depan, maka beliau luruskan. Ya, beliau luruskan. Disebutkan dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, ya, tarasu wasawsufakum, ya, teruskan
meluruskan shaf yang betul itu Bapak Ibu adalah mengawali dari pundak dulu. Mengawali dari pundak dulu. Jadi kita berdiri, ya posisi kaki normal dulu, kemudian kita rapatkan pundak kita ke kiri kanan. Kiri kanan kayak gitu, nempel pundak satu dengan pundak saudaranya sebelah kiri kanan. Baru nanti posisi kaki mengikuti normal. Ya. Itu yang akan membuat shaf kita menjadi rapat. Kalau sebagian orang memahami tidak, kaki dulu, kaki baru nanti apa? Posisi pundak. Ini keliru. Karena kalau kaki dulu terkadang ada yang posisi kakinya terlalu apa? Renggang. Kalau terlalu renggang biasanya nanti kalau di shaf pertama, di rakaat yang pertama berdiri ke rakaat kedua pasti ada apa? Ada jarak. Itu sudah pasti. Karena begitu rakaat pertama kita akan menyesuaikan diri. Ya, kaki akan menyesuaikan diri. Ketika menyesuaikan diri, akhirnya renggang. Itu yang kita lihat. Jadi yang benar adalah pundak dulu dirapatkan kiri kanan dengan saudara kita, kaki menyesuaikan. Sehingga keliru ketika Nabi memerintahkan supaya mata kaki dirapatkan dengan mata kaki, ada sebagian yang menginjak apa? Kaki saudaranya, bahkan dikejar. Pernah merasakan itu? Jadi lagi sholat berjamaah kita dioyok batire, kita geser dioyok. Sebagian ada yang marah diinjek sisan gawe ya. Ada yang seperti itu kejadiannya ya. Karena keliru. Berarti ini menjelaskan kita dalam ibadah itu butuh yang namanya ilmu. Butuh yang namanya bekal ya. Supaya apa tadi bisa meniti jalan yang lurus. Maka Bapak Ibu rahmat taala ya, kegiatan semacam ini ya harus selalu diadakan di tengah-tengah kita. Bila perlu dipertambah ya waktunya ya, hadirkan dari para guru kita yang bisa menjelaskan tentang masalah agama kita. Dan Bapak Ibu bisa merasakan ya betul ketika ikut pengajian ada banyak perubahan. Dan pengajian yang bermanfaat adalah pengajian yang mengajak kepada kita untuk lebih benar dalam ibadah. Bukan pengajian yang membuat emosi kita naik, yang membuat kita geram, membuat kita benci sama saudara kita. Bukan pengajian seperti itu yang saya maksud. Tapi pengajian yang adem, pengajian yang tenang, pengajian yang mengajak kepada kita untuk ibadah. Ya, mengajak untuk melakukan perubahan dari yang akhlaknya buruk menjadi baik. Itu pengajian yang saya maksud. Ya, itu yang kita ikuti. Bukan pengajian bikin kita emosi, bikin kita benci sama orang lain. Bukan pengajian seperti itu. Tapi pengajian yang membuat kita dekat dengan Allah. Makanya salah satu indikasi yang dikatakan oleh para ulama, ketika orang ikut pengajian, indikasi keberhasilan pengajian itu adalah ketika jamaah semakin dekat dengan Allah. Itu indikasi keberhasilan pengajian. Jadi kalau Bapak Ibu ikut pengajian kok semakin taat kepada Allah, semakin ingin beribadah kepada Allah, ini indikator keberhasilan dalam pengajian. Tapi kalau ikut pengajian bawaannya malah tambah benci sama orang, bawaannya kesel sama orang, ya, emosi sama pihak tertentu, ini berarti bukan mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dan jalannya Allah bukan seperti itu. Allah menjadikan kita kaum muslimin yang mana di situ disatukan dalam akidah, dalam wadah yang sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya satu mukmin dan mukmin yang lain itu bersaudara. Allah sebutkan dalam surat Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaykum. Wattaqullaha la'alakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum wala nisa'un min nisan asa ayakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Allah sebutkan dalam ayat tadi, tidak boleh kita itu menghina orang dari saudara kita, karena bisa jadi orang yang kita hina lebih baik. Makanya di dalam saya ada pengajian fikih akhlak dan adab yang di Banyumas. Di situ banyak hadis yang menjelaskan kita itu dilarang ya untuk
bermudah-mudahan dalam mengucapkan kata-kata yang buruk kepada saudara kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, tidaklah orang menghina seseorang, mengucapkan kata-kata buruk kepada orang lain, kecuali ya celaan tadi, hinaan tadi pada suatu saat akan kembali kepada dirinya. Jadi kalau dalam istilah orang Jawa ada hukum karma, kata sini nggih. Ada benarnya. Jadi kalau dulu umpamanya ini contoh saja. Ada orang ketika masa muda ya berani sama mertua. Ngata-ngatain, kemudian pokoknya menghina mertuanya. Begitu sekarang kan ada saatnya dia gantian menjadi apa? Jadi mertua. Dulu dia jadi mantu berani sama mertua. Sekarang ketika dia jadi mertua ternyata mantunya tambah wani. Bisa jadi seperti itu. Ada hukuman ya Allah berikan kepada apa? Kepada seseorang. Dan itu ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis yang lain, bukan hadis, ucapan ulama yang mengatakan bahwa ucapan orang beriman itu doa. Ucapan orang beriman itu doa. Makanya hati-hati ya kalau kita itu bercanda, kalau kita itu ngobrol sama orang, jangan mudah memberikan sebuah justice yang buruk kepada apa? Orang lain. Ngobane jedor nang dalan kayak gitu ya. Itu bisa jadi doa. Ketika panjenengan ngobane jedor nang dalan, pas waktunya waktu yang mustajab. Ucapan panjenengan itu apa? Langsung naik ke atas dikabulkan oleh Allah. Ya benar. Bane apa? Saudara tadi yang kita bilangin jedor, akhirnya jedor itu menang. Bisa ada yang seperti itu. Makanya kita kalau sudah ngaji, kalau sudah belajar, jaga sekali lisan kita. Jangan mudah apa? Mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, terutama kepada anak-anak kita. Karena sekali lagi ucapan orang beriman adalah doa. Kadang kita itu bilang sama anak kita nakal atau apa, bisa jadi itu doa Bapak Ibu. Bisa jadi itu doa. Makanya jaga sekali, jangan suka mengucapkan apa ucapan-ucapan yang buruk. Nah, ini diketahui oleh orang yang sudah ngaji. Adapun orang yang nggak ngaji ya ucapannya biasa, ucapannya kadang ya nggak enak didengar, ya seperti itu. Nah, ini manfaat kita itu apa? Ikut dalam pengajian. Maka kalau dirasa pengajian ini adalah pengajian yang bermanfaat, maka apa salahnya kita ikut menyebarkan, mengajak tetangga, ya mengajak keluarga, ayo kita ikut pengajian, ya hadir meramaikan pengajian. Insya Allah banyak manfaat, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan, terutama untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berzikir ada ilmunya, ya orang sholat ada ilmunya, bahkan sampai dalam bentuk orang mau buang hajat. Mungkin ini sudah sering disampaikan oleh ustadz yang lain. Jadi buang hajat itu ada ilmunya. Masuk kamar kecil, keluar kamar kecil, ada doanya. Ya, bagaimana ketika nanti duduk di WC, bagaimana cara posisi duduknya, ada ilmunya semuanya. Subhanallah. Ya, ini perlu kita pelajari semuanya. Jadi intinya Bapak Ibu yang rahmatullah, ya kembali kepada masalah tadi istiqomah, kemudian menjaga amalan tadi, kemudian yang berikutnya adalah mencari jalan yang lurus tadi. Karena kita sudah berdoa ihdinas siratal mustaqim, maka berikutnya adalah tinggal ikhtiar, melakukan usaha yang maksimal. Ya, ikuti pengajian, hadiri pengajian, ramaikan pengajian. Ya, disitulah nanti kita akan mendapatkan banyak sekali buahnya. Ya, banyak manfaatnya. Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan beri dia pemahaman dalam ilmu agama. Dan seperti itu kita rasakan. Kalau sebelumnya kita itu belum ngaji, belum tahu ilmunya, ya kita mungkin bermudah-mudahan dalam masalah tetangga, ya dalam masalah lingkungan,
Tapi begitu kita sudah ngaji, oh ternyata ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sampai hal yang paling sederhana umumnya ya. Jadi Nabi SAW mengingatkan, kalau kita itu ya bertetangga, kemudian tembok kita berdekatan dengan apa? Tetangga. Kita itu tidak boleh mengganggu tetangga kita dengan suara yang kita timbulkan di bagian tembok sebelah rumah kita. Jadi umumnya ini temboknya bareng sama tembok tetangga, lalu kita pasang apa? Paku, kita maku, kemudian suaranya mengganggu tetangga kita. Sampai hal yang seperti itu nggak boleh dalam agama kita. Bahkan yang sangat menakjubkan sekali ya, orang kalau mau bangun rumah, kemudian rumahnya dibikin 2 lantai, dia itu berkewajiban untuk minta izin tetangganya. Sampai seperti itu. Jadi umpamanya kita rumahnya karena merasa butuh ditinggikan, kita ingin bikin lantai 2. Sebelum kita bangun lantai 2, kita wajib minta izin kepada tetangga. Kalau tetangga mengizinkan, dilanjut. Kalau tidak, kita nggak punya hak untuk memaksa. Masya Allah. Kenapa? Kata para ulama mengatakan, karena begitu kita bikin 2 lantai, otomatis tetangga akan merasakan terganggu dari sisi mungkin pemandangan, mungkin angin, mungkin matahari, mungkin seperti itu kata para ulama. Tapi ini levelnya sudah tinggi ya. Ada bertetangga yang levelnya sudah tinggi ya. Kalau kita belum sampai level itu ya nggak apa-apa dulu kayak gitu ya. Kita sampaikan ini yang levelnya sudah tinggi. Wong kita biasa ganggu tetangga kok sampai bicara yang seperti ini ya kayaknya ya seorang mungkin ya atuh temannya. Jadi kita belajar dari yang paling sedikit, paling ringan, tidak mengganggu tetangga, sampai nanti bisa sampai kepada level yang seperti tadi. Ya, mengganggu tetangga bisa dalam banyak hal, suara, kendaraan, parkir kayak gitu ya, sampai dalam bentuk anak-anak ya, anak-anak yang kita miliki kayak gitu bisa jadi mengganggu tetangga. Seperti itu. Itu ada ada ilmunya dalam agama kita. Intinya berarti Bapak Ibu rahmatullah di awal pertemuan kita mengajak untuk bisa continue, bisa mempertahankan ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Kita mari terus istiqomah dalam ketaatan tersebut, kemudian ya kita berusaha untuk ikhtiar dalam meniti jalan yang lurus, salah satunya dengan ya pengajian seperti ini, pengajian yang menjadikan kita dekat kepada Allah, ingat Allah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab ya, semoga yang enggak jelas ini kemana-kemana ya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kita tutup, insyaallah kita masuk kepada materi kita pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.